Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Menuju akhir pekan biasanya isu permasalahan ijazah itu tidak terlalu padat ya. Karena memang berhenti di hari Jumat. Kemudian Sabtu Ahad itu Sabtu Minggu itu biasanya resume dari apa yang sudah terjadi selama satu minggu. Nah, dari minggu kemarin itu yang saya lihat agak rame ya, itu adalah Pak Ugro Seno. Jadi memang beliau itu sangat intens sekali berbicara di dalam permasalahan ijazah ini. Pada beberapa kesempatan beliau itu hadir di depan publik lewat media mainstream, di kesempatan yang lain lewat podcast, yang mana memang sangat rapi ya pola pikirnya beliau itu. Jadi sulit untuk dibantah apa yang dipaparkan oleh Pak Ugro Seno. Apalagi yang bersangkutan ini berbicara atas nama experience ya, atas nama pengalaman begitu. Jadi bahasanya itu lebih kena saja kepada kita. Dan ada satu hal yang bisa kita pelajari, apabila kita itu memiliki jejak rekam yang jelas dan berintegritas, kita akan bangga tatkala membicarakan itu di hadapan khalayak atau menjadi legasi bagi anak cucu kita. Nah, ini ada satu podcast lah katakan ya, acara talk show di TV Nusantara, karena sebelumnya yang sudah diundang itu Pak Ito. Nah, kemarin saya bilang ya harusnya itu dipertemukan antara Pak Ito dengan Pak Ugro Seno ini, yang mana Pak Ito itu kelihatan sekali termulnya itu. Nah, Pak Ugro Seno di sini menyinggung dalam pemerintahan Jokowi kepolisian itu diobok-obok, diacak begitu. Jadi ini penyebutan salah satu dosanya Jokowi selama memimpin. Jadi salah satunya itu apa? Yaitu merusak instansi kepolisian, meruntuhkan integritasnya dan meruntuhkan independensinya. Sebagaimana akan kita lihat ya. Jadi kita langsung saksikan saja supaya kita punya konteks nih. Ini menurut Anda benar apa enggak? Sebagai sesama Bayangkara, Anda melihatnya reformasinya, dan ini momentum yang sekarang sedang kita diskusikan ini. Oke, sebelumnya ini ada wawancara dengan Pak Ito, yang mana Pak Ito mengatakan bahwa reformasi kepolisian itu sedang berjalan. Yang saya kata begitu ya, itu omong kosong. Masa reformasi kepolisian berjalan, kemudian Kapolri yang masih itu juga gitu. Itu omong kosong lah Pak Ito itu. Ya, jadi biasanya kan dilihat, dikumpulkan permasalahan-permasalahan yang ada. Ada apa sih sebenarnya polisi seperti sekarang ya? Jadi saya sendiri melihat pelayanan di bidang hukum sekarang itu ada perubahan yang mendasar, yaitu Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tidak pidana. Sekarang banyak kejadian orang punya sertifikat asli tanah, bisa jadikan tersangka, ditahan. Iya, iya. Nah, bagaimana sekarang masalah penanganan tanah? Ada BPN, ada polisi. Apakah pemilik sertifikat ini masih bisa ditahan nih? Kalau ada laporan dugaan palsu, harusnya kan dibuktikan dulu yang lapor ini dasarnya apa. Iya. Itu tidak pernah dibuktikan. Nah, berarti ada peraturan Kapolri yang salah. Makanya saya pernah sampaikan, inventarisir semua peraturan-peraturan Kapolri internal dulu yang ada. Nah, itu dievaluasi semua. Banyak yang tumpang tindih juga. Banyak tumpang tindih. Seperti itu. Jadi, Nah, sebentar ya, ini tumpang tindih aturan seperti ini pada akhirnya akan menjadikan kepolisian itu seenak sendiri mana pasal yang akan ditersangkakan. Seperti kepada Roy Suryo juga sama itu. Kok ada kepolisian menyatakan ijazahnya asli, itu kan lucu. Kayak begitu kan mendegradasi kemampuan polisi sendiri, Pak. Artinya malah membuat polisi semakin tidak kritis, tidak pinter gitu kan, tanda petik gitu. betul. Seperti misalnya Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Itu peraturan Kapolri menurut saya yang mendekati sempurna. Jadi kalau ada unjuk rasa, kehadiran polisi itu tahap pertama yang harus dimunculkan di situ, tidak dengan water cannon, dengan pasukan yang banyak bersenjata. Kemudian ada perintah lisan. Perintah lisan polisi itu perintah undang-undang. Iya, iya.
atas nama undang-undang saya perintahkan Anda tidak berbuat anarki. Itu perintah undang-undang. Mulutnya polisi itu Mulut undang-undang. undang-undang ya. Lah polisinya harus paham undang-undang dong. Nah, ini yang harusnya dipelajari seperti itu. Itu diinventarisir lagi. Yang perkap yang masih bagus, silakan laksanakan. Gitu loh. Pak Ugro, sorry ya kalau nanya seperti ini, mudah-mudahan tidak Sebentar ya, kalau di Amerika itu ada yang namanya apa ya? Jadi si polisi itu sebelum menangkap seseorang, dia itu harus mengatakan dulu undang-undangnya, landasan undang-undangnya kenapa orang itu ditangkap. Itu harus ada tuh. Apa sih namanya? Yang tahu silakan komentar ya, Dewa. Saya lupa lagi tuh. Kai Hati Korps Bayangkara. Sekolahnya memang beda ya dulu sama sekarang. Kalau dulu kita membaca banyak kasus tangani polisi itu qualified gitu loh. Ya. Emang sekolahnya kurang lama atau nggak pernah baca buku atau ada tuh sampai umur 70 masih bawa-bawa kuhap loh. Ya. Kemana-mana itu. Ya. Coba dijawab sebagai orang dalam. Saya waktu kepala lembaga pendidikan Polri, saya rapat di Akademi Kepolisian Semarang. Ya kan? Apakah lulusan Akpol ini harus masuk STIK lagi, PTIK lagi? Ilmunya hampir sama diajarkan. Kenapa lulusan Akpol yang sudah D4 tadi tidak mengambil kuliah di Fakultas Hukum di mana dia bertugas dan dibiayai negara, tidak biaya masing-masing. Oke. Ya. Nah kemudian tanya, PTK sumbernya dari mana? Lulusan Tamtama atau Bayangkara dan sekarang Brigadir, dulu Bintara, itu kan mereka kan harusnya pendidikan tinggi setelah lewat pendidikan menengah. Nah seharusnya sekolah polisi negara itu menjadi sekolah tinggi polisi negara. Oke. Mereka bukan siswa SPN, tapi mahasiswa sekolah tinggi polisi negara. Iya, iya. 3 tahun. Iya. Saya katakan pendidikan brigadir 3 tahun. Pendidikan tinggi ya. Iya. Oke. Nah, brigadir yang sudah 3 tahun tadi, belajar hukumnya juga sudah jelas. Tahun pertama buku 1 KUHP, tahun kedua buku kedua, terus buku ketiga dan aturan undang-undang lainnya. Nah, dia nanti setelah 14 tahun ambil di STIK. Jarak jauh nggak usah datang, lebih murah. Nah, di STIK, di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian nanti atau di PTK sekarang ini, dia ambil 2 tahun. Lulus STIK langsung jadi perwira. Iya. Tidak perlu lagi sekolah inspektur polisi dengan biaya macam-macam. Orang yang tugasnya di daerah Ambon mau sekolah SIP aja berpikir 2-3 kali biaya mahal. Biaya. Nah, ini harus dirubah. Tapi keburu saya pindah lagi jadi ke Baharkam, jadi Wakabri terus pensiun di situ sehingga tidak sempat terlaksana. Nah, ini mungkin satu perubahan yang mungkin harus dilaksanakan ke depan nanti karena posisi polisi sebagai penegak hukum dalam kriminalisasi sistem ini harus sejajar dengan rekan-rekan penasihat hukum, jaksa, hakim dan sebagainya. Ini bentar. Ini menarik sekali yang dikatakan Pak Ugro Seno. Dalam kata lain, Pak Ugro ini mengatakan banyak polisi sekarang itu bodoh-bodoh. Dan itu perbincangan saya juga ya dengan beberapa teman yang sudah menjadi advokat itu mengatakan kalau sama polisi di Indonesia itu nggak usah takut. Dalam pengertian apa? Mereka itu nggak ngerti hukum. Orang-orang. Nah, jadi kalau misalkan sekarang ya kita melihat kepolisian itu acak-acakan, terkhusus di dalam permasalahan Roy Suryo dan kawan-kawan, itu karena memang kebodohan yang ada. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Ugro Seno, seharusnya mereka itu sekolah dengan tingkat pendidikan yang baik, kemudian jangan sampai dipusingkan sama biaya, sehingga seharusnya mereka itu memiliki kapasitas intelektual yang sama dengan para pengacara, dengan para jaksa, dengan para hakim. Apabila demikianlah adanya, baru kita bisa bermimpi lah punya kepolisian yang tepat di dalam menginterpretasi undang-undang atau di dalam menerapkan undang-undang terhadap kasus kriminal tertentu. Itu yang seharusnya ada memang betul. Ini mudah-mudahan didengar ya. Iya. Dalam rangka penegakan hukum. Termasuk level ilmunya dong. Iya, di situ yang harus disamakan. Sama minimal dengan. Iya. Nah, di situ ini mungkin nanti yang harus disempurnakan. Makanya saya katakan pendidikan di polisi itu harus menjadi prioritas. Kemudian Propam. Kenapa Propam saya mengusulkan sama tim reformasi Pak Jimli sama Mahfud MD, Propam dipimpin bintang 3. Jadi kenapa? Selain penegakan kode etik, ada di situ Dewan Kehormatan Polri. Iya. Nah, Dewan Kehormatan Polri tertinggi. Ini yang bisa menentukan polisi masih layak atau tidak layak di sini. Ya, contoh kalau misalnya ada dugaan seorang Kapolri misalnya melanggar etika profesi lah, atau perintah yang salah misalnya, dan manusia nih. Itu tidak perlu diperiksa Propam sebagai kode etik, langsung disidangkan Dewan Kode Etik. Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan bersidang tidak perlu berita acara. Masalahnya kan polisinya kan suka diseret-seret ke pusaran politik ya. Nah, ini baru menarik. Satu lagi, masalah ajudan presiden. Oke, ADC. ADC. Saya tanda tanya, apakah Polri masih diperlukan jadi ajudan presiden?
Kan kenapa tidak Pak? Kan 3 matra sama 1 polisi kan? Nah, dulu ABRI. Dulu ABRI, ya darat, sekarang laut, polisi udara, udah. polisi. Nah, kalau sekarang masih diperlukan, sebagai apa? Harusnya polisi di sekitar presiden itu seperti Pak Doviri sekarang, penasihat presiden bidang Kamtimas atau bidang kepolisian. Ajudan cukup dari matra. Darat, laut, udara cukup. Gitu loh. Karena nanti ada benturan-benturan misalnya dalam penegakan hukum seperti sekarang ini kan, ewah-pegewah itu ada seperti itu. Iya. Ya kan? Jadi seperti kenapa ajudan nih? Sekarang ajudan merasa kalau sudah menjadi ajudan presiden itu adalah jatahnya menjadi Kapolri. Oh iya, iya. Ya kan? Nah, ini sejak tahun 95 sudah terjadi. Oke. Betul. Nah, sekarang terjadi lagi. Makanya waktu Pak Tarman diberhentikan oleh Pak Jokowi waktu itu, 2015, seharusnya ajudan menyampaikan Pak Jokowi, Pak tidak bisa diganti Pak, ketentuan undang-undang menyatakan harus sampai mendekati usia pensiun. Tapi oke lah sudah terjadi. Pak Badrodin naik. Iya. Nah, setelah Pak Badrodin naik ini jangan langsung ke 87 ya Pak Tito. Iya. Masih ada 83 BG. Budi Gunawan. Iya. Nah, harusnya pengganti Pak Badrodin ini adalah Pak Budi Gunawan. Nah, setelah Pak Budi Gunawan mungkin ada 85 Pak Saprudin almarhum misalnya gitu. Iya. Nah, baru Pak Tito 87. Ngelangkain 2 ya. Ya, kalau lulusan Akabri Mas. Sebentar, ini juga yang dikatakan oleh Megawati ya dalam kesempatan yang lalu. Saya bukan berarti saya itu secara politik pro sama Megawati, cuman saya katakan Megawati pun berkata seperti itu, bahwa Tito Karnavian itu bukan Tito Karnavian ya Tito Karnavian bermasalah sebagaimana dikatakan oleh Pak Ugro tadi. Kemudian sekarang tuh siapa itu Listio Sigit itu lebih bermasalah lagi karena banyak angkatan-angkatan yang seharusnya itu lebih didahulukan menjadi Kapolri itu dilangkahi, dan itu entah ya secara undang-undangnya ada atau tidak, cuman itu sudah menjadi common sense di kepolisian itu. Itu kalau saya lihat kepinterannya itu rata-rata hampir sama lah. Dengan? Ya kita satu angkatan itu semuanya lah hampir sama. Beda nanti di bidang karakter kepemimpinan, ya kan? Kemudian di bidang satu lagi pengalaman dia di masyarakat. Ya. Kita nih dulu tahu masih pangkat-pangkat ya perwira pertama. Siapa calon Kapolri ini? Oh, setelah Pak Awaludin pasti Pak Anton Sujarwo. Yang paling menonjol Pak Anton Sujarwo. Iya. Kemudian setelah Pak Anton Sujarwo siapa nih Kapolri? Cari lagi. Oh, yang nonjol so, Pak Sanusi. Kita sudah tahu calon Kapolri. Oh. Setelah Pak Sanusi siapa? Muncul lagi di situ. Ada Pak Kunarto. Iya. Baru Pak Banur Rosman. Itu bisa diukur. Jadi semua berantakan ketika Pak Tito jadi Kapolri ya. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, bukan Pak Titonya. Pak Tito itu kan melaksanakan perintah. Pak Ugro sekarang kalau nyebut Sebentar ya. Ini apa namanya menarik karena di kepolisian itu dari apa-apa yang saya suka mengobrol begitu ya. Itu kan merit base seharusnya itu. Merit base itu penilaian sesuai dengan prestasi. Itu kan seharusnya, dan agak sulit memang kepolisian yang angkatannya lebih rendah begitu ya, dalam pengertian lebih muda itu melampaui yang sudah tua secara prestasi. Itu akan sulit. Mungkin saja ada ya, tapi akan sangat sulit. Nah, sehingga yang dikatakan oleh Pak Ugro ini di kepolisian itu dahulu sebelum Jokowi ya. Kita tidak mengatakan itu bagus ya. Dalam pengertian sama saja kepolisian sebelum Jokowi juga banyak permasalahannya. Cuman kan tidak sebobrok dan tidak serusak masanya Jokowi itu. Itu kepolisian masih bisa transparan begitu ya. Kemudian di dalam internal kepolisian sendiri itu tidak terlalu banyak tanda tanya. Itu cukup transparan, merit base. Kita bisa mengetahui, mereka bisa mengetahui para polisi itu siapa yang akan menjadi Kapolri selanjutnya. Nah, di zamannya Jokowi ini baru itu diacak-acak. Jadi seenak udulnya. Inilah Jokowi sudah merusak. Terlepas dari saat itu misalkan Jokowi ada di bawah partai PDIP, karena pada akhirnya yang kita lihat itu bukan PDIP-nya, yang kita lihat itu kan Jokowinya, yang bersangkutan ini jadi presiden kok. Jadi memang di situ ada kerusakannya. Sampai saat ini setelah Tito Karnavian tuh jadi rusak semua. Meskipun Pak Ugro tidak mengatakan bukan Pak Titonya ya, karena Tito Karnaviannya kan ditugaskan begitu. Kalau cuman kalau bagi saya kalau Tito Karnaviannya itu punya integritas sebagai kepolisian, harusnya kan menolak karena tahu itu tidak tepat begitu ya, salah lah katakan demikian. Dan si Listio Sigit juga sama tuh, harusnya lebih tahu diri lah begitu. Jadi tidak serta-merta kemarin ya Pak Ugro ini salah satu orang yang punya integritas terhadap prinsip
prinsip awal yang bersangkutan ini bertugas, misalkan menjadi polisi di sini, itu tahu sedari awal mengabdinya itu kepada negara begitu, atas dasar konstitusi. Maka semua perintah yang berlawanan dengan konstitusi itu ditolak, meskipun itu perintah pimpinan. Dan seharusnya Pak Tito sama Pak Sigit itu demikian. Cuman ya sekali lagi, gara-garanya kan si Jokowi ini, geng Oslo itu, mau gimana ya? Sama Jokowi kenceng banget ya, sama kayak Pak Sobari ya. Saya tidak terima itu karena Polri diobok-obok oleh Pak Jokowi, terus terang aja. Presiden cukup beritahu Kapolri, Pak Kapolri, ini mau saya ganti ya, saya pengen ini. Sampaikan aja. Nah, bisa nyampaikan, Pak, masih ada waktu 1 tahun, nggak bisa Pak, nanti tahun depan aja. Nggak boleh pesen toh, nyiapkan buat sohib gitu. Sebentar ya, itu yang saya katakan. Ini bukan perkataan saya seorang kan. Kita mendengarkan pernyataan ahli yang memang make sense. Perkataan Pak Ugro. Yang ngomong-ngomong kepolisian itu siapa? Jokowi. Lah makanya sampai rusak kayak sekarang, sampai orang-orang yang memang memiliki perhatian terhadap bangsa ini seperti Pak Din Samsudin dan Pak Ugro Seno sendiri misalkan turun tangan begitu dalam membela Roy Suryo dan kawan-kawan. Memang ini harusnya dibela. Prerogatif tidak boleh main di situ. Oh. Di situ. Itu yang mungkin nanti ke depan ya Pak Prabowo ini kan Akademi Militer AMN dulu Akmil lah ya. Akmil. Dulu kan Kapolri Darat ya. Iya. Seharusnya beliau bisa menjawab ini. Jadi biarlah meritokrasi ini berjalan apa adanya seperti dikembalikan itu. Ya. Berarti kalau dikembalikan Pak Ugro pesannya ke Pak Prabowo ganti Kapolri gitu. Saya. Iya. Enggak, kalau gini, kalau Kapolri jabatan terlalu lama, udah 6 tahun. Ya itu kan pasti orang jenuh. Kapolsek 5 tahun aja jenuh. Kapolda 5 tahun juga jenuh. Iya. Ya kan? Nah, mungkin ya mohon maaf misalnya Pak Kapolri ini Pak Listio menteri lah, misalnya Menko Polkam gitu ya. Enggak ada masalah. Terus biar ada penyegaran seperti itu. Enggak ada masalah kok. Ya. Jadi sebentar, kalau saya sih pengennya nggak usah ya, Listio Sigit itu udah dibuang saja. Karena kalau jadi menteri juga nanti banyak sisa peninggalannya rezim Jokowi. Cuman ala kulihal ya, melihat dari apa yang dikatakan oleh Pak Ugro ini, demikianlah adanya. Rekor siapa Listio Sigit itu, rekor jadi Kapolri termuda, kemudian bukan hanya termuda tapi juga terlama. Nah ini kan menjadi permasalahan yang mana seharusnya tadi sebagaimana dikatakan kepolisian ini merit base, ya harus merital, harus berdasarkan prestasi. Nah kalau sudah dirusak, pada akhirnya kepolisian ini menjadi institusi politik. Jadi memang sudah terkena dari dulu ada jabatan-jabatan politik di dalam kepolisian, tapi tidak pernah sekental zamannya Jokowi yang sampai sekarang sayangnya masih terasa. Dan itulah bahasanya tadi begitu ya, diobok-obok tuh. Jangan terus biarkan jangan. Mungkin Pak Listio juga ada prestasi waktu selama pemilu ya. Oke lah jabatan. Mungkin Menko Polkam itu yang pas menurut saya. Atau Menko Polisi. Nah itu yang katanya dibuat. Makanya saya suka tanya bikin Menko khusus kursi polisi. Jangan ditarik-tarik karena kelihatannya belum siap semua. Jangan ditarik-tarik polisi di bawah kementerian. Udah polisi tetap utuh seperti sekarang ini. Ada setuju ya soal itu ya. Oh iya, pokoknya kembali seperti sekarang ini utuh. Ya kan, kemudian diperbaiki beberapa peraturan-peraturan Kapolri yang kira-kira itu mengganggu kehidupan masyarakat. Siap Pak Ugro. Pokoknya Pak Sobari kata Pak Ugro, polisi ini rusak sejak era Pak Jokowi gitu. Ya, saya berani katakan gitu. Ya. Tapi kan tidak mungkin juga tiba-tiba Pak Prabowo nunjuk Pak Sobari jadi Kapolri gitu. Pak Sobari, ini masih terkait dengan yang kita diskusikan berbagai kasus tapi yang menonjolkan soal Pak Jokowi. Ini momentum, tapi di mata Anda polisi itu harusnya yang seperti apa? Ya kan? Polisi yang baik itu kan tadi saya bercandanya cuma ada Jenderal Hugeng sama polisi tidur. Ada sih satu polisi lagi Pak Ugro, namanya Wibawa. Karena setiap patung polisi itu namanya Wibawa. Pak Sobari lihatnya seperti apa Pak? Jangan menjadi instrumen bagi kekuasaan. Masa polisi jadi onderdil? Merendahkan itu. Penghinaan, bukan merendah, penghinaan sekali. Nah, sebentar Pak Sobari ini kalau tidak salah tadinya juga termul ya, tadinya kalau tidak salah nih yang bersangkutan. Namun ini cilakannya. Kok ada namunnya Pak? Ya, sebenarnya itu penghinaan, itu merendahkan. Namun kok kenyataannya orang-orang itu seperti ada yang menikmati kenyamanan direndahkan. Siapa itu yang menikmati? Betul. Nyatanya tidak ada protes dari kalangan mereka, dari layer yang
tertinggi Dari sampai Kapolri maksudnya. iya, sampai layer yang paling bawah. Kok kalau ngomongin Jokowi Gibran kenceng, kalau ngomongin Kapolri nggak kenceng sih Pak? Saya sudah nyindir 1 kali dan itu cukup. Itu cukup. Karena kita berbagi lah. Oke. Ada orang lain lagi yang nyindir Bagi peran orang lain. ya. Bagi peran. Oke, sebentar. Nah, ini juga bagus bahasanya begitu ya. Kok kepolisian ini sekarang sedang dijadikan alat politik? Jelas oleh siapa? Oleh Jokowi jelas. Dan orangnya di situ kan ada Listio Sigit. Kalau saya mau ngomong aja lah. Aduh, maaf ini. Sedang pilek berat nih. Jadi kalau kita melihat kepolisian itu kok seperti apa? Direndahkan itu dinikmati begitu ya, menikmati mereka itu. Dengan landasan apa? Tidak ada yang kontra terhadap sikap kepolisian yang ada sekarang dari polisi-polisi yang masih aktif, dan itu kan sudah saya katakan kemarin ya, itu betul, dan ini juga dirasakan juga ternyata oleh Pak Sobari ini. Jadi intisarinya bagi saya sebagai orang yang berpikir tentang tadi itu dunia akademik, itu profesionalisme dan sejenisnya itu. Kalau kita melihat suatu peran dalam negara atau penegak hukum apa nama itu tidak pada porsinya, tidak menempati apa yang semestinya maksimal profesionalisme, itu kita marahnya itu berlapis-lapis. Pertama, karena masyarakat tidak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya mereka berikan. Nomor 2, ini merusak urusan yang namanya pendidikan karakter bangsa. Ya. Nah, ini pikiran-pikiran zaman dahulu yang sampai sekarang saya kira pendidikan karakter bangsa ini mesti diwujudkan, dan itu melalui banyak sekali mekanisme. Oke, sebentar, dan ini nanti apa namanya salah-salah begitu ya. Kalau ditanya ada anak kecil kan, kemarin kan ramai tuh ada lagu anak kecil, saya tidak mau jadi polisi begitu ya, saya nggak mau jadi polisi. Atau bahkan lebih parah lagi, nanti orang-orang tuh pengen jadi polisi karena pengen kaya. Itu kan lebih aneh lagi, karena misalkan melihat ya kepolisian itu, polisi itu hidupnya hedon begitu, hidupnya mewah-mewah karena memang ada di bawah oligarki atau ada di bawah pemerintah. Ini kan jadi aneh, yang mana seharusnya kepolisian itu melayani masyarakat, tetapi malah minta dilayani oleh masyarakat, dan itulah yang sayangnya yang kita lihat sekarang. Ini semakin buruk saja. Nah, gara-garanya apa tadi kan udah diomongin tuh sama Pak Groseno sama Pak Sobari sendiri. Jokowi gara-garanya itu. Dari birokrasi kepolisian ada karakternya, dari TNI ada karakternya, dari pegawai negeri sipil ada karakter. Ini dari bidang-bidang yang lain. Semuanya itu bagian dari himpunan cita-cita bersama, dan begitu serentak mewujudkan suatu karakter bangsa supaya kita ini agak mentereng. Pak Sobari, polisi. Dan kita itu memerlukan orang-orang yang memang berintegritas seperti Pak Groseno ini. Jadi menjadi polisi itu memang ingin menjadi katakanlah secara bahasa kasar begitu, abdi negara, hambanya negara. Itulah yang cita-cita polisi. Ya, urusan kamu mau jadi polisi atau tidak, tapi kita itu harus menanamkan bahwa orang yang menjadi polisi, orang yang menjadi tentara, itu adalah orang yang memiliki jiwa-jiwa kesatria untuk mengabdi kepada negara, untuk kemaslahatan masyarakat bangsa Indonesia, bukan untuk kemaslahatan partai politik atau orang-orang yang berpolitik. Nah, ini kan nanti akan sesuai dengan filosofi sebuah negara, ya, terutama sebuah negara yang demokrasi. Itu akan sesuai. Nah, kalau misalkan dirusak seperti ini, pada akhirnya nanti ya kita akan dipaksa untuk menerima negara yang oligarki atau yang monarki. Ini kan hubungannya dengan masyarakat ini kan seperti hubungan asmara, benci tapi rindu. Iya. Di satu sisi ya Pak Ugro ya, kemudian polisi itu dibutuhkan sebagai pengayom masyarakat, tapi di banyak hal juga polisi itu dihujat habis-habisan karena perilaku oknum polisi itu sendiri. Nah, ini kan sebenarnya kan kita mulai dari proses rekrutmen, kemudian sampai mendapatkan sosok polisi yang ideal. Kalau menurut Anda berdua, Pak Sobari dulu deh, itu apakah bisa kita mencapai polisi yang ideal menurut masyarakat kita? Sementara dari proses rekrutmennya, kemudian diseret-seret ke ranah politik, ya kan, dipakai sebagai onderdil kata Anda tadi, Pak Sobari. Seperti apa kira-kira nanti polisi itu kalau kita menuju pada polisi yang ideal, Pak? Sebentar, ini betul ya yang dikatakan. Jadi tidak bisa kita mengatakan kita itu tidak butuh kepada kepolisian. Lah, sebuah negara itu harus ada penegak hukum
ujung tombaknya, tombak yang terdepannya itu harus adanya di kepolisian. Nah, cuman kepolisian ini kan dua nanti masalahnya. Satu, personnya, individunya. Kemudian yang permasalahan yang kedua adalah sistem pembinaannya. Nah, yang dirusak oleh Jokowi kalau dulu itu permasalahan kepolisian adanya di per individunya, makanya kita sebut sebagai oknum. Tapi kalau setelah zamannya Jokowi, kepolisian itu yang rusak ada di dalam sistemnya. Makanya oknumnya itu orang-orang kayak Pak Ugro ini yang baik-baiknya itu jadi oknum. Yang ideal tidak boleh diletakkan pada beban pribadi. Karena kalau pribadi itu kemampuannya beda-beda. Ada yang dahsyat sekali, tinggi sekali, ada yang rendah sekali. Jadi yang ideal itu ada standar. Itu bangunan itu diletakkan pada struktur. Struktur aturan dalam kehidupan kepolisian. Ini orang mesti bertingkah laku sesuai dengan tatanan struktural. Ini mesti ini. Kalau semua orang sudah begini, maka yang kita sembah bukan orang. Yang kita puja bukan orang, yang dahsyat bukan orang, melainkan gagasan. Gagasan tentang apa? Kok hebat yang kita bisa membangun struktur sehingga setiap orang, siapapun jadi Kapolri, maka produknya mesti ini. Ya, makanya kita boleh berdebat pada ide dan gagasan ya. Iya. Tidak boleh menyerang pribadi ya. Nah itu yang seharusnya kita itu sekarang memang permasalahannya itu di ide dan gagasan. Cuman yang menjadi masalah kan sekarang begini, si termul-termul itu di media sosial sekarang, di ruang publik sekarang, mereka itu berbicara kan bukan atas nama ide, bukan atas nama gagasan, tetapi atas nama identitas seseorang, atas nama Jokowi. Therefore ya, ke bawah-bawahnya juga sama nanti berbicaranya, yang ini atas nama Gibran, yang itu atas nama Prabowo. Kalau kita berbicara tentang kepolisian, yang ini atas nama Ugroseno, yang itu atas nama siapa itu Listio Sigit dan lain sebagainya. Nah, ini memang betul seperti kata Pak Budayawan ini, ya perkataannya betul saya kira. Karena seharusnya kita itu berhenti di dalam ide, dan tatkala kita itu berhenti di dalam ide, maka tidak cocok, tidak layak ada organisasi seperti Pro Jokowi ya, kemudian ada Kami Jokowi, kemudian bela Jokowi sampai mati misalkan. Itu nggak bisa, jelek itu dari segi budaya demokrasi, dari segi kesehatan bernegara dengan negara yang demokratis itu jelek. Kecuali kalau kita itu negaranya negara monarki, misalkan seperti di Inggris ya. Kita bicarakan saja terus Prince Henry, begitu, mau benar mau salah dia pemimpin kita, kan lain lagi urusannya. Atau di Saudi Arabia misalkan si Saud itu mau benar mau salah ya dia tuh pemimpin kita, kan nggak jadi masalah kalau memang negaranya seperti itu. Tetapi kan orang tua kita dahulu tidak menjadikan Indonesia seperti itu, dan sampai saat ini negara kita bukan negara yang seperti itu, bukan negara monarki sampai saat ini, bukan negaranya oligarki, masih negaranya demokrasi yang mana setiap warga individu memiliki hak konstitusi yang sama. Siapa yang seharusnya melindungi paling depan? Kepolisian. Nah, makanya si Jokowi ini tatkala dia mau menancapkan imperiumnya, dia mau menancapkan kekuatan keluarganya sebagai raja Jawa begitu, yang pertama kali dirusak itu apa? Kepolisian. Karena kepolisian inilah pada akhirnya yang pertama kali seharusnya menegakkan keadilan begitu, supaya nanti tidak masuk dulu ke kejaksaan sebelum masuk ke pengadilan. Harusnya matang di kepolisian ini dulu. Nah, kepolisiannya sekarang sudah dikatakan tadi sudah disusupi oleh permasalahan-permasalahan politik, yang mana politiknya di sini penguasa, yang mana penguasa juga penguasa yang kemarin si Jokowi itu, yang mana pada akhirnya kepolisian dipakai alat gebuk untuk memusnahkan lawan-lawan politik. Ini adalah sebuah hal yang menjijikan yang dilakukan oleh Jokowi. Makanya ini harus terus-menerus digaungkan supaya buat kita kan bukan permasalahan Jokowinya saja. Andaikan misalkan nanti Prabowo pun demikian, sama saja kita lawan begitu. Ya kita karena kita membahas ide dan gagasan. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.